Mengapa konflik di Papua terus berlangsung hingga sekarang? Apakah semuanya bermula karena perbedaan politik? Atau ada sejarah panjang yang dimulai sejak Indonesia baru merdeka? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit daripada yang sering dibahas. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan sejarah Papua. Mulai dari masa kolonial Belanda, sengketa internasional, perjanjian New York, PPRA 1969, hingga lahirnya Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Video ini bertujuan menjelaskan latar belakang sejarah berdasarkan berbagai sumber dan tidak dimaksudkan untuk mengajak mendukung pihak manapun. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya agar channel ini berkembang. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Papua berada di bawah kekuasaan Belanda selama berabad-abad sebagai bagian dari wilayah kolonial Hindia Belanda. Namun berbeda dengan Jawa, di Sumatera, atau Sulawesi, Papua baru mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah kolonial pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa itu, sebagian besar wilayah Papua masih berupa hutan lebat, pegunungan tinggi, dan daerah yang sulit dijangkau. Banyak masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok adat dengan bahasa dan budaya yang sangat beragam. Hingga kini, Papua dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Belanda mendirikan beberapa pos pemerintahan di wilayah pesisir, seperti Hollandia yang sekarang bernama Jayapura, serta membuka sekolah, pos kesehatan, dan kantor administrasi. Namun, pembangunan tersebut lebih banyak terpusat di daerah pesisir, sedangkan sebagian besar wilayah pedalaman tetap hidup dengan sistem adat masing-masing. Dari sisi ekonomi, aktivitas kolonial di Papua tidak semasif di wilayah lain di Hindia Belanda. Perdagangan hasil hutan, perikanan, dan eksplorasi sumber daya alam mulai berkembang, tetapi infrastruktur masih sangat terbatas. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak langsung menyerahkan Papua. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa Papua memiliki kondisi sosial dan sejarah yang berbeda, sehingga perlu dipersiapkan secara terpisah menuju pemerintahan sendiri. Sebaliknya, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk Papua, merupakan bagian dari Republik Indonesia. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi awal sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai status Papua. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk Papua, merupakan bagian dari negara yang baru merdeka. Namun, Belanda memiliki pandangan yang berbeda. Setelah kembali ke Nusantara seusai Perang Dunia II, Belanda berusaha mengembalikan kekuasaannya atas bekas wilayah koloninya. Dalam proses perundingan yang akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Belanda tidak menyerahkan Papua Barat. Status wilayah tersebut ditunda untuk dibahas di kemudian hari. Keputusan itu menjadi awal sengketa internasional mengenai Papua. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah bekas Hindia Belanda. Sementara itu, Belanda berpendapat bahwa masyarakat Papua memiliki identitas dan perkembangan politik yang berbeda sehingga perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menentukan masa depannya. Selama tahun 1950-an, kedua negara menempuh berbagai jalur diplomasi untuk mempertahankan posisi masing-masing. Indonesia berupaya membawa persoalan Papua ke forum internasional, sedangkan Belanda mulai memperluas administrasi, pendidikan, dan pelatihan bagi penduduk Papua sebagai bagian dari persiapan pemerintahan lokal. Perbedaan pandangan inilah yang membuat hubungan Indonesia dan Belanda semakin tegang. Ketika upaya diplomasi tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa Papua mulai memasuki babak baru yang melibatkan tekanan politik, operasi militer, dan perhatian dunia internasional.
Mengapa Belanda mempertahankan Papua? 1. Perbedaan pandangan politik. Belanda berpendapat bahwa masyarakat Papua memiliki latar belakang etnis, budaya, dan sejarah yang berbeda dengan sebagian besar wilayah bekas Hindia Belanda. Karena itu, Belanda menyatakan Papua perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menentukan masa depan politiknya. Di sisi lain, Indonesia menegaskan bahwa seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk Papua, merupakan bagian sah dari Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip uti possidetis juris, yaitu bahwa negara baru mewarisi batas wilayah administrasi kolonial sebelumnya. 2. Kepentingan strategis. Papua memiliki letak yang strategis di kawasan Pasifik dan berbatasan dengan wilayah yang saat itu dikelola Australia. Bagi Belanda, mempertahankan Papua juga berarti tetap memiliki kehadiran politik dan militer di kawasan tersebut. Setelah kehilangan sebagian besar koloninya di Asia Tenggara. 3. Persiapan pemerintahan lokal. Pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an, Belanda mulai membentuk lembaga-lembaga pemerintahan lokal, memperluas pendidikan, dan melibatkan lebih banyak orang Papua dalam administrasi. Pada tahun 1961 dibentuk New Guinerat, Dewan Nugini, sebagai langkah menuju pemerintahan sendiri menurut kebijakan Belanda. Dampaknya, keputusan Belanda untuk tetap mempertahankan Papua membuat hubungan dengan Indonesia semakin tegang. Pemerintah Indonesia menganggap penyelesaian KMB belum tuntas selama Papua belum diserahkan. Ketegangan ini akhirnya berkembang menjadi konfrontasi diplomatik dan militer yang berpuncak pada Operasi Trikora pada tahun 1961 dan kemudian Perjanjian New York tahun 1992. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah penerus wilayah bekas Hindia Belanda. Dengan demikian, menurut posisi pemerintah Indonesia, seluruh wilayah yang sebelumnya berada di bawah administrasi kolonial Belanda, mulai dari Sumatera hingga Papua, merupakan bagian dari negara yang baru merdeka. Dasar pemikiran ini didasarkan pada prinsip hukum internasional yang dikenal sebagai UTI, Possidetis Juris. Prinsip tersebut menyatakan bahwa sebuah negara yang baru merdeka mewarisi batas-batas wilayah administrasi kolonial yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memandang Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah nasional. Namun Belanda memiliki pandangan yang berbeda. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa Papua memiliki kondisi sejarahku dan perkembangan politik yang berbeda sehingga statusnya tidak otomatis mengikuti wilayah lain yang diserahkan kepada Indonesia. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi sumber sengketa antara kedua negara. Karena kedua pihak sama-sama mempertahankan pendiriannya, persoalan Papua terus dibahas dalam berbagai forum diplomatik internasional sepanjang dekade. Mini Fampion. Ketika upaya diplomasi tidak menghasilkan kesepakatan, Indonesia mulai mengambil langkah yang lebih tegas untuk memperjuangkan pengembalian Papua. Dikarenakan saya sibuk bekerja dan melakukan semuanya sendiri, saya akan lanjutkan di Sabtu depan lagi. Sekian dan terima kasih.